Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, Kapolres Subang shock dan kaget melihat kasus pembunuhan Subang, ini alasannya. Lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, membuat publik diuguhi berbagai macam perasaan. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus tersebut membuat publik penasaran, gemes, hingga ada momen-momen mengejutkan. Itu pula yang dialami Kapolres Subang AKBP Sumarni yang shock dan kaget saat mendapat pemberitahuan mengejutkan dari salah satu saksi utama kasus pembunuhan. Kekagetan Kapolres Subang AKBP Sumarni, mengemuka dari keterangan kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, yang membacakan klarifikasi soal keberadaan Yoris di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Mengutip dari kanal YouTube Heri Susanto yang tayang pada Selasa, tanggal 16 November tahun 2021, Ahmad Taufan memberikan pernyataan klarifikasi terkait kejadian di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Dalam pernyataan Ahmad Taufan berdasarkan keterangan Yoris, kliennya itu pernah menceritakan kepada Kapolres Subang AKBP Sumarni, soal Kanit Taryono yang menyuruh Yoris untuk mengambil mobil Yaris milik almarhum Amel. Yoris pun menceritakan soal Kanit Taryono yang menyuruhnya untuk mengambil mobil Yaris kepada Kapolres Subang. Saat itu, Kapolres Subang kaget dan shock mendengarnya, tutur Ahmad Taufan. Seperti diketahui, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, kemudian Yosef dan adiknya Mulyana, sebelumnya mengeluarkan klarifikasi soal tuduhan Yoris tentang keberadaan Yosef dan Mulyana di TKP tanggal 19 Agustus tahun 2021 dan mengambil barang dari dalam TKP. Mereka mengatakan bahwa keberadaan Yosef dan Mulyana di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore, karena diminta pihak kepolisian. Menurut Rohman dan Mulyana, mereka disuruh polisi untuk mengambil kucing milik almarhum Amel dan mobil Yaris yang juga milik almarhum Amel, karena tidak dikunci. Mereka berada di TKP didampingi sejumlah petugas. Yosef tidak masuk ke dalam TKP. Bahkan, ketika itu Yoris pun berada di TKP. Barang yang diambil dari TKP ketika itu adalah kucing, paket kiriman buat Amel, serta mobil Yaris. Sedang dokumen yayasan diambil oleh polisi atas permintaan Yosef. Kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan kemudian balik memberikan klarifikasi soal keberadaan Yoris di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Menurut Ahmad Taufan, banyak berita dan konten media sosial yang perlu diluruskan soal keberadaan Yoris di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Menurutnya, bahwa pada tanggal 19 Agustus Yoris diminta datang ke Polsek Jalan Caga untuk diminta keterangan, hingga selesai jam 4 sore. Pada saat selesai diambil keterangan, Yoris diminta untuk yuk ke TKP untuk ambil mobil Yaris milik Amel, yang katanya tidak terkunci, papar Ahmad Taufan. Ahmad Taufan menambahkan, saat itu yang hadir adalah Yosef, Mulyana, Arif keponakan Yosef yang juga seorang polisi. Sesampainya ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sudah ada Pak Rizwan Polsek Jalan Cagak, dan Kanit Taryono dari Polres Subang. Yoris diminta mengamankan mobil Yaris milik Amel, karena tidak terkunci dan dikhawatirkan ada yang hilang. Yoris juga disuruh mengamankan paket milik Amel. Semua ada di garasi TKP, dan ada petugas bawa kucing Amel dari dalam TKP, dan beberapa saat Pak Yosef akan masuk lewat pintu belakang. Pak Mulyana melarangnya, tapi Pak Yosef maksa masuk seperti ingin membawa suatu barang, ujar Ahmad Taufan. Menurutnya, Yoris sangat yakin Yosef dan Mulyana masuk TKP lewat pintu belakang dan petugas dari pintu depan dengan bawa kucing. Bukan cuma kucing yang dibawa keluar TKP, Pak Yosef bawa full golf dan diserahkan kepada Yoris dan Yoris terima saja tanpa kecurigaan apapun, paparnya. Keesokan harinya, Yoris menceritakan kepada istrinya, Yanti, dan mereka sepakat berinisiatif menyerahkan full golf tersebut ke pihak kepolisian, yang saat itu diterima Pak Asep dari Polsek Jalan Cagak. Menurut Ahmad Taufan dari pengakuan Yoris, saat itu tidak ada polisi yang tahu bahwa Yosef masuk ke dalam TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang melalui pintu belakang. Yoris juga menceritakan kepada pihak keluarga tentang kepergian dia ke TKP bersama Yosef. Yoris menceritakan bahwa sepulang dari TKP, Yosef seperti kesambet karena menyebut-nyebut nama Amel.
Setelah maghrib, Yosef dan Yoris datang ke rumah kakaknya almarhum Tuti Suhartini yakni Walilis dan mendengar Yosef sakit di kepala dan menyebut-nyebut nama Amel. Waktu itu Yosef bertanya kepada Yoris soal full golf, namun kemudian keburu diajak Mulyana untuk pergi ke gurunya guna mengobati sakit yang diderita Yosef. Ahmad Taufan juga menceritakan istri Yoris yakni Yanti, dia pernah menceritakan soal mobil Yaris yang diamankan ke penyidik saat itu yakni Pak Husen, tapi tidak dimasukkan ke BAP. Menurut keterangannya hal itu dialukan sebagai kunci jika Pak Mulyana mengelak. Kejanggalan menurut kami, kenapa mobil atau barang-barang yang diambil dari TKP diperintahkan diamankan ke Yoris sebelum diambil lagi, ujarnya. Itu kejanggalan, kami berharap penyidik benar-benar profesional memeriksa kejadian Anik sebenar-benarnya, ujarnya menambahkan. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.